Alhamdulillahi Rabbil Alamin Bihi ala dunya wa dini asta'in Salla wa sallama dawamal abadi Ala khitamil anbiya'i ahmadi lagu lainnya wa alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi khairin ajma'in la hawla la quwwata lil 'abdi khala billahi maulahu al-'azimi dhil 'ula Arkanul Islami tu'addu khamsatu Awwaluha asasuha ashhadatu An la ilaha qattu ghairullahi Wa an Muhammadan Rasulullahi Iqamatus salati ita'uz zakah was-shawmu wal hajju li ka'batil ilah wa sittatul arkani lil imani imanuna billahi bil iqani kadabil amlaki wa kutbil akhiri wa ruslihi kadabi yaumil akhiri wal qadri minhu khairuhu wa syarruhu kadalika Tafsiru la ilaha illallah Lam yaku ma'budun bihaqqi wahu Wa yu'raful mulu min thalatha Tamami'u ribbi li khamsa ashra Wal-ihtilami fi tamami tis'ati Ilahuma fi zakarin wa mra'ati Wal-hayli fil mar'ati Dabiti ismi Buluhun sahasilum bil jam'i Terakhir sampai mana ya? Sampai pertemuan terakhir sampai apa? Sudah iqamah sudah. Apa? Oh, faslun. Faslun ay hadza faslun. Artinya adapun ini ialah satu fasal. Nah, saya ulang lagi dari iqamatus shalah saja. Iqamatus salati jadi rukun
Islam yang kedua yaitu adalah menegakkan sholat. Jadi iqamah itu artinya adalah mulazamah wal istimrar. Artinya terus menerus, continue. Jadi menegakkan itu terus menerus dan continue. Artinya kalau ada orang yang selama 1 bulan full dia sholat. Jadi misal contoh, sebentar lagi ada Ramadan, bulan Ramadan, kita masuk pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan itu kalau ada orang yang kemudian melaksanakan sholat 1 bulan itu full, melaksanakan sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya full selama 1 bulan. Kemudian setelah 1 bulan Ramadan itu tidak sama sekali sholat, maka itu tidak disebut dengan iqamah. Jadi iqamah itu mulazamah wal istimrar. Jadi terus menerus dan continue. Jadi bukan 1 hari sholat, 1 hari tidak sholat. Itu bukan iqamah. Jadi iqamah itu terus menerus. Menegakkan apa? Menegakkan sholat. Sholat itu adalah apa definisinya? Aqwalun wa af'alun mufattahatun bitakbir wa mukhattamatun bitaslim. Jadi sebuah perkataan dan perbuatan, atau rangkaian perkataan dan rangkaian perbuatan, rangkaian ucapan dan rangkaian perbuatan yang dimulai atau dibuka dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Terus yang selanjutnya rukun Islam yang ketiga yaitu menunaikan zakat. Nah, kemarin sudah dijelaskan menunaikan zakat itu kepada yang berhak. Ada 8 golongan. Nanti mungkin akan dijelaskan lebih detail tentang golongan-golongan mustahik zakat. Selanjutnya ada berpuasa, as-shaum. Apa maknanya shaum itu? Maknanya adalah imsakun, menahan diri. Jadi kalau ada istilah dalam puasa itu nanti ada imsak itu artinya kita diminta untuk menahan diri dari apa? Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, yaitu makan dan minum dan lain sebagainya. Nanti akan ada penjelasan lebih detail tentang berpuasa. Wal hajju dan rukun Islam yang kelima yaitu haji, likabatil ilah, kepada Ka'bahnya Allah. Apa maknanya haji? Haji itu qasdul baiti biniyatin nusuk. Jadi haji itu sengaja pergi ke Baitullah dengan niat untuk beribadah. Nah, siapa yang wajib haji? Kalau dalam nas yang lain itu namanya Al-Quran, man istata'a ilaihi sabila. Jadi bagi orang yang mampu. Apa definisi mampu itu? Definisi mampu itu adalah
orang yang mempunyai kelebihan, alaman wajada zadan, jadi punya kelebihan atau punya ongkos lebih atau punya uang lebih yang bisa digunakan untuk pergi dan pulang. Itu syarat yang pertama. Jadi dikatakan mampu itu dia punya ongkos lebih untuk berangkat dan pulang. Termasuk ongkos lebih itu adalah untuk nafkah, ya, nafkah kepada orang yang ditinggalkannya atau kepada orang yang wajib dinafkahi selama dia berangkat sampai dengan dia pulang dan lain sebagainya dan sebagainya. Ada beberapa persyaratan. Nah, itu semua adalah satu bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain, yaitu dari rukun Islam. Nah, ini didasarkan dari hadis Rasulullah, ya. Cerita ya nanti akan saya bacakan hadisnya. Hadis di Arba'in Nawawi yang pada saat Rasulullah berkumpul dengan para sahabat, kemudian datang sosok yang putih bersih, tidak terdapat jejak habis pergi dari mana, dan tidak ada yang mengenalnya. Kemudian sosok tersebut duduk di hadapan Rasulullah, sangat dekat sekali dengan Rasulullah duduknya, kemudian bertanya kepada Rasulullah, akhbirni anil Islam. Nah, kemudian Rasulullah menjawab, dan ya ini yang sudah kita baca. Kemudian sodak, begitu ya. Baik, kita akan lanjutkan kepada pasal selanjutnya. Faslun ayhada faslun, artinya adapun ini ialah satu pasal. Wasittatul arkan. Wasittatul arkani adapun 6 beberapa rukun. Wasittatul arkani dan adapun 6 beberapa rukun lil imani bagi iman. Ma huwa iman. Jadi apa itu iman? Iman itu secara lughatan artinya adalah at-tasdiq. Tasdiqu itu artinya membenarkan. Jadi iman itu secara bahasa artinya membenarkan. Apa yang dibenarkan adalah at-tasdiqu bi jami'i ma ja'a bihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Membenarkan kepada segala sesuatu yang Nabi datang membawanya. Artinya yaitu adalah ya Islam. Membenarkan segala sesuatu yang Nabi datang membawanya. Apa saja rukun iman itu? Yang pertama, imanuna ialah iman kami billahi kepada Allah. Bil iqani dengan yakin. Apa maksudnya iman kepada Allah? Ya, kalau secara tekstual tentu teman-teman semua paham. Ya kita beriman kepada Allah. Tapi apa maksudnya iman kepada Allah itu?
bahwasanya kita percaya, kita membenarkan bahwasanya Allah itu mewujud. Allah itu ada. Wa annahu wahidun fi sifatihi wa af'alihi. Dan Allah itu satu-satunya zat dalam sifatnya dan satu-satunya zat di dalam perbuatan. La syarika lahu, yang tidak ada sekutu bagi Allah. Jadi yakin atau iman kepada Allah itu, kita percaya bahwasanya Allah itu wujud. Allah itu hanya satu-satunya zat dalam sifatnya, hanya satu-satunya zat dalam perbuatannya, dan tidak ada sekutu bagi Allah. Dan kita percaya, kita yakin, kita membenarkan bahwasanya ada sifat wajib bagi Allah, yaitu sifat, semua sifat yang sempurna. Jadi semua sifat yang sempurna, semua sifat yang sempurna itu adalah sifat yang wajib bagi Allah. Dan kita membenarkan bahwasanya tidak mungkin atau mustahil bagi Allah itu semua sifat yang naqais, semua sifat yang kurang. Kita harus yakin. Nah, kalau para ulama itu mensederhanakan atau merumuskan dalam akidah Asy'ari, itu ada 20 sifat wajib Allah. Teman-teman hafal ya? Hafal ya? Gimana? Allah wujud, qidam, baqa, ya bersama-sama. Mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsi, wa daniyatul irada, ilmu ayat sama, kasar kalam qadiran muridan, aliman hayyan sami'an, balaghirun mutakalliman. Ya, ada 20. Jadi Allah itu wujud, ada. Qidam, terdahulu. Jadi zatnya Allah itu sudah ada dan terdahulu, kekal, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi bikulli kamalin, jadi disifati dengan setiap sifat yang sempurna. Dan kita harus yakin bahwasanya ada sifat yang mustahil bagi Allah. Yang mustahil bagi Allah itu adalah kebalikan dari sifat wajib Allah. Jadi ada 20. Dan kita harus yakin juga bahwasanya Allah itu punya sifat apa? Jaiz. Apa sifat jaiz Allah? Fi'lu kulli mumkinin afdal. Jadi melakukan segala sesuatu yang mungkin atau meninggalkan. Nah, itu adalah sifat Allah. Jadi iman yang pertama adalah iman kepada Allah. Kada demikian juga bil amlaki, dengan atau iman dengan para malaikat.
Nah, rukun iman yang kedua yaitu adalah iman kepada malaikat. Apa definisi malaikat? Malaikat itu adalah makhluk Allah yang sangat patuh kepada Allah. Makhluk Allah yang sangat patuh kepada Allah, tidak pernah melanggar perintah Allah, selalu bertasbih kepada Allah, dan seterusnya. Artinya kita harus percaya bahwasanya ada satu makhluk yang mempunyai tugas khusus dari Allah, yang mempunyai tugas khusus dari Allah, dan tidak pernah melanggar perintah Allah. Jumlahnya ada berapa malaikat itu? Ada yang tahu? Banyak. Ada berapa jumlahnya? Banyak. 10. 10 itu yang diketahui. Jumlahnya itu yang pasti ada banyak. Dan hanya Allah yang tahu jumlahnya. Ya, yang kita ketahui ada 10. Kita ketahui ada Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Nah, itu yang kita ketahui hanya ada 10. Selebihnya ya banyak. Nah, kita harus percaya itu bahwasanya ada makhluk yang ditugaskan dengan tugas-tugas khusus oleh Allah, yang tidak pernah melanggar perintah Allah, yang selalu bertasbih kepada Allah. Yang selanjutnya waqut bil akhir. Waqut dan iman kepada beberapa kitab. Waqut dan iman kepada beberapa kitab al-akhiri yang bersifat akhir, yang final maksudnya. Kitab-kitab Allah ada berapa? Ada berapa? 4. Apa saja? Zabur, Taurat, Injil, sama Al-Quran. Dan ada beberapa suhuf ya. Seperti suhufnya Nabi Ibrahim dan suhufnya Nabi Musa. Jadi kita harus percaya bahwasanya ada kitab-kitab Allah. Nah, kitab-kitab Allah itu apa? Kitab-kitab Allah itu adalah kalamullah. Jadi kitab-kitab Allah itu adalah kalamnya Allah. Yang munazzahu anil harfi was-shaut, yang tidak terdiri dari huruf dan suara. Jadi karena kita yakin bahwasanya Allah itu mukhalafatul lil hawadits, artinya berbeda dengan makhluk, maka kalam Allah itu juga jangan dibayangkan seperti kalamnya manusia.
Artinya kalau kalamnya manusia ini seperti saya sedang berbicara sekarang, ya terdengar, ada nadanya, ada suaranya, jelas, ABC-nya itu jelas. Kalau misal saya berbicara kemudian ditulis, itu bisa. Apalagi kalau sekarang itu teknologi sudah maju. Kita berbicara apa itu secara otomatis bisa diketik ya. Pakai apa itu istilahnya? Apa istilahnya? Voice to text ya. Jadi, berbicara kemudian bisa langsung terketik. Mau pakai bahasa apapun bisa terketik. Artinya pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris juga terketik. Nah, jangan dibayangkan bahwasanya kalam Allah itu ya berbentuk yang sama seperti itu. Jadi jangan dibayangkan pada saat Rasulullah itu menerima wahyu pertama di Gua Hira, Iqra itu terdengar seperti orang bicara Iqra. Tidak begitu. Konsepnya tidak begitu. Jadi ya bagaimana Rasulullah menerima itu ya kita tidak tahu, wallahu a'lam. Yang pasti Rasulullah pada saat menerima itu merasa apa? Ketakutan, merasa apa? Ya kalau dalam sirahnya begitu ya, merasa ketakutan dan menggigil dan sebagainya dan seterusnya begitu. Nah, kita harus yakin itu bahwasanya kalamullah Al-Quran yang kita baca, yang setiap hari kita baca, mulai dari Al-Fatihah sampai kemudian An-Nas, itu pada saat turun atau diwahyukan melalui para malaikat, itu tidak turun suara begitu, tidak. Yang dibayangkan begitu. Nah, Al-Quran itu kan turun dengan dua fase. Fase yang pertama apa? Dari turun kepada sama dunia. Jadi langit dunia. Nah, turun ke langit dunia itu satu paket. Jadi Al-Quran itu memang turun dari atas ke sama'id dunia itu satu paket. Langsung 30 juz. Kalau juz itu kan dibagi oleh manusia ya. Langsung 30 juz. Nah, itu terjadi pada malam Lailatul Qadar. Makanya dalam surat Al-Qadar itu inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jadi sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Nah, kemudian pada tanggal 17 Ramadan itu diturunkan dari sama'id dunia kepada Nabi Muhammad atau diterima oleh Nabi Muhammad itu secara bertahap. Mulai dari ayat Iqra sampai kemudian yang terakhir apa? Ada yang tahu ayat terakhir yang diturunkan? Al-yawma akmaltu lakum. Jadi kita harus tahu, kita harus membenarkan itu. Termasuk kitab-kitab yang terdahulu. Kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur. Enggak, itu adalah kalam, semuanya adalah kalam Allah. Wa ruslihi
Dan iman yang selanjutnya yaitu beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Siapa yang dikatakan Rasul? Definisinya adalah humul anbiya'i alladzina umiru bitablighi ma auhallahu bihi ilaihi. Jadi Rasul itu adalah dari kalangan anbiya. Jadi Rasul yang dikatakan Rasul itu adalah orang yang dari kalangan Nabi, yang diperintahkan kepada mereka itu untuk menyampaikan apa yang Allah wahyukan. Jadi bedanya Rasul dengan Nabi itu adalah kalau Rasul itu menerima wahyu dari Allah, terus kemudian disampaikan kepada manusia yang lain. Kalau Nabi, dia menerima wahyu dari Allah untuk dirinya. Nah, kita harus yakin bahwasanya harus yakin, harus beriman bahwasanya ada manusia dari golongan Nabi yang diutus atau diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan apa yang diwahyukan. Nah, jumlahnya ada berapa? Menurut para ulama itu jumlahnya Rasul itu ada berapa? 300. Jumlahnya ada 300. Menurut para ulama. Adapun yang kita ketahui ada jumlahnya ada 20. Nah, kita harus beriman. Kada demikian pula biyaumil akhir. Beriman dengan hari akhir. Apa yang disebut dengan hari akhir? Hari akhir itu hari dimulainya sejak dari kuburan sampai dengan tidak terbatas. Itu ya definisi lughahnya secara bahasa. Jadi mulainya dari alam kubur sampai kemudian seterusnya. Yaitu dimulai dari alam kubur. Bahwasanya kita yakin bahwasanya di dalam kuburan itu kita akan masuk pada alam kubur. Kita akan didatangi oleh 2 malaikat yang akan menanyai kita. Terus setelah itu baru akan ada hari kebangkitan. Dan seterusnya. Ada beberapa tahapan di hari akhir. Sampai kemudian ada mizan, yaumul mizan. Apa yaumul mizan itu? Hari pertimbangan. Jadi semua amal kita itu ditimbang. Yang baik sama yang buruknya itu ditimbang. Lebih banyak baiknya atau lebih banyak buruknya. Dan itu pasti, sesuatu yang pasti. Kita harus yakin, beriman bahwasanya kelak nanti di akhirat nanti semua amal kita itu akan ditampakkan. Yang sekarang pada hari ini, hari Jumat 14 Februari 2025 pukul 21.18, teman-teman ngaji ini
itu ditampakkan. Atau pada momen yang lain, misalnya teman-teman tidak di saat orang tidur semua, misal ini satu asrama semua ya. Satu asrama, tinggal di sini semua ya. Betul. Misal di saat yang lain semuanya tidur, ada satu orang yang bangun tengah malam kemudian bertahajud. Tidak ada yang tahu. Nah itu nanti pada yaumil akhir itu ditampakkan. Oh, si fulan ini kalau malam setiap malam tuh begini kelihatan. Si A itu begini kelihatan. Si B itu begini kelihatan. Itu ditampakkan. Jadi kalau kita yakin dengan hal itu, harusnya kita sadar dalam melakukan sesuatu itu, sadar, memperhitungkan. Apalagi kalau punya niat melakukan sesuatu yang tidak baik, itu dipikir-pikir lagi, karena nanti di hari akhir akan tampak keburukan-keburukan kita, kebaikan-kebaikan kita itu tampak. Tentang beriman kepada hari akhir. Wal qadri, dan beriman kepada qadar. Wal qadri, dan beriman kepada qadar. Minhu, yang ialah dari Allah. Minhu, yang ialah dari Allah. Khairuhu, adapun baiknya qadar. Khairuhu, adapun baiknya qadar. Wa syarruhu, dan adapun jeleknya qadar. Kadzalika, demikian pula. Kadzalika, demikian pula beriman kepada qadar. Minhu, yang ialah dari Allah. Minhu, yang ialah dari Allah. Hulwuhu, adapun manisnya qadar. Wa murruhu, dan adapun pahitnya qadar. Rukun iman yang terakhir itu adalah kita harus beriman kepada qadar, qada dan takdir Allah. Bahwasanya segala sesuatu itu sudah digariskan oleh Allah. Keadaan kita dan lain sebagainya. Baiknya kondisi kita hari ini, buruknya kondisi kita hari ini, sempurnanya kita hari ini, kondisi kurangnya kita hari ini, itu adalah ketetapan Allah. Salah, ada teman kita yang lagi sakit hari ini, semoga Allah sembuhkan. Nah itu adalah takdir Allah. Sakit apa? Ada yang sedang sakit? Ada. Sakit apa? Nah itu adalah takdir Allah. Kita sehat sekarang pun juga. Nah begitu ya tentang rukun ini. Ya, terdapat satu pertanyaan. Kenapa kitab Nadham Safinatun Najah ini dimulai babnya itu menerangkan tentang rukun Islam dan rukun iman? Itu kembali pada hadis Rasulullah itu yang menjelaskan atau menceritakan tentang malaikat Jibril yang datang kepada Rasulullah untuk menanyakan tentang Islam, menanyakan tentang iman, dan menanyakan tentang ihsan.
Tahu ya, ceritanya tahu ya? Tahu semua ya? Ada yang nggak tahu ya? Saya bacakan, saya tidak hafal. Panjang. Saya bacakan hadisnya ya. Qala rahimahullah ta'ala an Umar radhiyallahu ta'ala an qala bainama nahnu julusan 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Jadi diriwayatkan dari Sayyidina Umar, beliau berkata di saat kami sedang duduk-duduk di dekat Rasulullah suatu hari, idza tala alaina rajulun syadidu bayadit tayabi. Jadi tiba-tiba datang menghampiri kami seorang laki-laki yang sangat putih pakaian. Syadidu sawadis sya'ri, sangat hitam rambutnya. La yura alaihi atharus safar, tidak terlihat pada dirinya bekas-bekas mengadakan perjalanan. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak seorang pun dari kami yang mengenalnya. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga ia duduk di hadapan Nabi. Fa asnada rukbataihi, kemudian dia mendekatkan dua lututnya, ila rukbataihi, dan mendekatkan dua lututnya kepada lutut Nabi. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha Nabi. Wa qala, dan berkata sosok tersebut itu, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, beritahu kepadaku tentang Islam. Kemudian Rasulullah bersabda, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala, kemudian berkata sosok tersebut, shadaqta, benar kamu Muhammad. Jadi dia nanya sendiri, membenarkan. Fata'ajjabna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Jadi kami merasa heran kepada laki-laki itu. Ia bertanya kepada Nabi dan ia juga yang membenarkan perkataan. Qala, kemudian berkata siapa sosok tersebut, fa'akhbirni adil iman, maka beritahu kepadaku tentang iman. Qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala, berkata sosok tersebut, shadaqta, benar kamu Muhammad. Qala, fa akhbirni anil ihsan, maka beritahu kepadaku tentang ihsan. Qala, bersabda Rasulullah, al ta'budallahi ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Artinya, hendaknya engkau menyembah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jadi ihsan itu, kita beribadah itu seakan-akan kita melihat Allah. Artinya apa? Kalau kita bisa melihat Allah, artinya kita ungguan dalam beribadah. Kalau tidak bisa bagaimana?
Maka jika engkau tidak dapat melihat Allah, fa innahu yarak. Maka kita harus percaya bahwasanya Allah itu senantiasa melihat kita. Nah, qala kemudian berkata sosok tersebut, fa akhbirni anis sa'ah. Kemudian sosok tersebut tanya, maka beritahu kepada saya tentang hari kiamat. Qala, nah ini jawaban Rasulullah, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya tentang itu lebih tahu daripada orang yang nanya. Jawaban Rasulullah itu seatanya lebih lebih ngageli daripada seatanya. Dan seterusnya ya. Jadi berdasar hadis Rasulullah yang itu, ini dikumpulkan di dalam hadis Arba'in Nawawi di satu tempat lagi. Jadi menjelaskan tentang Islam, rukun Islam, menjelaskan tentang rukun iman itu penting. Jadi dasar dari kita menjalankan semua aktivitas. Jadi Islam, iman dan ihsan itu adalah dasar dari kita yaitu menjalankan semua aktivitas. Ya begitu ya. Jadi kitab Nazam Safina itu dimulai dengan Arkanul Islam dan Arkan. Baik, sampai sini barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Izin bertanya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kan Allah itu punya sifat ilmu, iradah, sama melihat. Nah, tapi kenapa Allah ini masih menciptakan malaikat untuk mencatat amal, menjaga neraka, menjaga surga? Padahal kalau kita meyakini Allah dengan sifat tersebut, maka Allah itu tahu amal-amal kita tanpa perantara malaikat. Mungkin ya, terima kasih pertanyaan. Luar biasa sulit. Jadi pertanyaannya, kenapa Allah masih menciptakan sangat spesifik malaikat ya. Kenapa Allah menciptakan malaikat yang diberi tugas khusus itu, sedangkan Allah itu sudah tahu segalanya, kan gitu. Itu bisa dikembangkan pertanyaannya. Kenapa kemudian Allah menciptakan alam semesta ini? Kemudian kenapa Allah menciptakan manusia untuk hidup di muka bumi ini dan seterusnya? Saya jadikan PR saja. Takut salah menjawab, soalnya itu berkaitan dengan akidah. Saya jadikan PR saja ya. Insyaallah dijawab kapan ini? Ada pertemuan lagi kapan? Setelah Ramadan. Ya, saya jadikan PR ya. Kan takut salah menjawab. Silakan, barangkali ada yang mau bertanya lagi. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan iman, tentang iman bahwasanya tadi sudah disampaikan adalah at-tasdiq bi jami'i ma ja'a bihi nabi.
Kalau secara bahasa cuma mutlaqut tasdik, baik itu datangnya dari Nabi ataupun selainnya. Ya. Cuma yang menjadi masalah di dalam yang masih belum saya pahami di dalam kitab Kasifatus Sahidanya, bahwasanya di sini tentang tasdik secara syariat, secara syaratnya at-tasdiqu bi jami'i ma ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma ulima min ad-dini bid-darurah la mutlaqan. Sehingga dari ta'rif ini tidak semua, kita tidak mempercayai, kita tidak wajib mempercayai semua apa yang disampaikan oleh Rasul secara mutlak. Tadi kan ta'rif yang disampaikan itu berhenti dari bijani imaja abihnya. Ternyata di Kasifatus Sahidanya ini ada kelanjutan mimma ulima minad-din bid-darurah la mutlaqan. Sehingga tidak semua apa yang disampaikan oleh Nabi tidak harus kita mengimani. Berarti ada hal-hal yang tidak perlu untuk diimani meskipun itu datang dari Nabi. Dan kira-kira hal-hal yang itu yang masih belum kami ketahui. Dari dulu pemahaman tentang iman bahwasanya apapun yang disampaikan oleh Rasul wajib kita imani. Ternyata di sini la ala wajhil mutlaq. Makanya la mutlaqan bima ulima minad-din bid-darurah la mutlaqan. Berarti ada banyak hal, mungkin masih ada yang memang harus dipikir, juga banyak hal yang tidak wajib diyakini. Ini perlu penjelasan ya. Kemudian yang kedua tentang al-iman bi kutubillah wa kada ini wa kutubil akhir. Tadi juga disampaikan bahwasanya kitab Allah yang diturunkan, kitab Allah ini adalah kalam Allah yang laisa harfan wala sautan, la harfan wala sautan. Karena kalau semisal nanti kalam Allah itu biharfin ataupun bisautin, berarti itu sama dengan makhluk. Ini sama dengan makhluk. Dan kenapa kok tidak sautan dan harfan? Karena setiap sesuatu yang dimulai dengan saut ataupun dengan huruf pasti ada awalnya. Sedangkan Allah itu adalah qadir, sehingga mustahil Allah itu ada awalnya. Dalam hal ini yang dikatakan dengan kalam, secara kalam kita bahwasanya kalam itu mencakup bahasa, mencakup huruf dan juga mencakup bahasa, suara dan juga huruf. Sebagaimana yang saya sampaikan, ada bahasanya yaitu bahasa Indonesia, kemudian ada hurufnya dari sekian huruf yang Indonesia, kemudian ada suaranya. Ini adalah kalam, ini adalah kalam saya. Yang saya sampaikan ini adalah kalam saya, bukan kalam Allah. Karena kalam Allah itu adalah la sautan wala harfan. Semisal ada teman saya di pinggir saya mengungkapkan sesuatu, apa yang saya sampaikan ini adalah kalam saya. Teman saya misal di samping saya mengungkapkan sesuatu, apa yang diungkapkan oleh teman saya itu adalah kalamnya. Itu adalah kalamnya. Kemudian kita mengimani bahwasanya Al-Quran itu adalah kalam Allah. Kira-kira bagaimana cara mengkalkulasi, menyikapi ketika ada orang, ketika saya membaca Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, ini adalah kalam saya. Ini adalah kalam saya. Karena saya berbicara bahasa Indonesia seperti di pertanyaan ini jelas kalam saya. Teman saya berbicara sesuatu di samping saya, jelas saya tidak akan mengatakan itu adalah kalam saya, itu adalah kalam teman saya, karena keluar dari lisannya. Ketika ada orang, saya membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin al-ayat. Ini kalam saya. Karena bahasa Arab keluar dari lisan saya, saut keluar dari lisan saya, kemudian huruf itu keluar dari lisan saya. Sehingga bagaimana cara menyikapi orang yang mempunyai pemahaman yang seperti itu? Mungkin dua. Terima kasih. Jadi tentang definisi yang pertama adalah definisi iman.
itu ya, disebutkan. Jadi mimma ulima minad din bidururati la mutlaq. Jadi maksudnya begini, tidak secara mutlak. Mutlak itu artinya kita harus beriman dengan pasti. Tidak semua hal yang datang dari Nabi itu kita harus beriman dengan pasti. Maksudnya bagaimana? Contoh, satu hal yang sulit secara mutlak kita beriman itu adalah apa? Peristiwa Mi'raj, Isra Mi'raj. Itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Peristiwa itu kan kita tidak bisa kemudian secara pasti secara mutlak itu kita mengimani, karena itu hal yang sulit, fenomena yang sulit. Maksudnya bidarurat itu kan yang mudah untuk kita nalar dan lain-lain. Hal-hal yang di luar itu ya sulit untuk kita bayangkan, kan? Sama seperti ya penjelasan tentang malaikat. Kita cukup tahu yang mudah saja yang kita harus secara mutlak kita imani. Misal malaikat itu sifatnya bagaimana. Tidak perlu kita mengimani malaikat itu dari bentuknya. Itu akan sulit sekali. Karena siapa yang pernah melihat malaikat kecuali Rasulullah, kan begitu. Atau secara mutlak mengimani kitab-kitab Allah yang lain selain Al-Quran. Kalau Al-Quran kita bisa lihat ya fisiknya, ya, bentuknya dan lain sebagainya. Ada mushafnya dan kita bisa baca dan kita bisa kaji. Kalau misal kitab-kitab Allah yang lain seperti Injil, yang kalau mau tahu teks aslinya itu kita tidak tahu mana ada teks aslinya, itu ada di mana. Yang jelas Injil itu bahasanya bahasa Ibrani. Ya kita cukup iman hal-hal yang mudah. Bidarurat itu artinya dengan yang mudah. Tidak mutlak semuanya. Tidak mutlak semuanya itu ya artinya itu. Cukup hal yang mampu dan ya, untuk kita imani. Tidak perlu kita tahu ukurannya malaikat itu berarti seberapa ya, atau besarnya malaikat itu seberapa gitu. Tidak perlu. Atau rupanya malaikat itu seperti apa, kan cukup yakin. Nah, itu maksud dari penjelasan di dalam kitab. Nah, adapun pertanyaan yang kedua tadi tentang kalam, ya. Kalam itu kan perkataan. Artinya pada saat kita mengaji itu bukan kalam kita, itu suara kita, tapi kita membaca kalam Allah, perkataan Allah. Sama seperti begini. Saya bilang misal saya cerita ke kalian, misal saya baru dari rumah sakit, misal cerita saya sakit apa, atau misal
dia punya Geze ini yang terkenal, quote-nya Geze ini apa? Kalau kamu hidup di Indonesia tidak berjuang, bagaimana? Teksnya saya agak lupa teks aslinya. Dan kalau kamu hidup di Indonesia tapi tidak melakukan perjuangan, maka sesungguhnya kamu siapapun orang yang mengatakan itu, orang yang berbicara hal itu, maka kita akan tetap tahu bahwasanya itu adalah perkataannya. Jadi tidak kemudian pada saat saya mengucapkan itu adalah perkataan saya, itu kalam saya. Logisnya begitu. Jadi pada saat kita mengaji, ya itu adalah kalam Allah. Yang kita ucapkan melalui suara, melalui lisan kita dan melalui suara kita. Itu tetap kalam Allah. Makanya orang Kristen atau orang yang ateis itu menegasikan Al-Quran, itu terbantahkan. Karena ada suara-suara di luar sana bahwasanya Al-Quran itu adalah buatannya Muhammad, kan begitu ya. Ada pendapat begitu. Nah itu terbantahkan. Kenapa? Yang pertama, Nabi Muhammad itu adalah tidak bisa membaca. Bagaimana seorang yang tidak bisa membaca itu kemudian merangkai kalimat-kalimat yang indah? Sastranya sastra yang tinggi. Al-Quran ini sastranya sastra yang tinggi sekali. Mengungkapkan sesuatu yang tinggi sekali. Coba seperti misal contoh ya itu ya yang saya pernah sampaikan pada saat forum di Musholla Timur itu. Kullau kana al-bahru midada li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Itu coba dilihat dari sastra ayat tersebut, itu luar biasa. Menggambarkan, mengibaratkan. Katakanlah ada lautan yang kemudian jadi tinta. Terus tinta itu dibuat untuk menulis kalimat-kalimat Allah. Itu kan saya coba jelaskan sastra. Tinta itu habis, belum selesai menulis kalimat-kalimat Allah, kan begitu. Atau lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Itu kan sastra yang sangat tinggi sekali. Perkataan. Jadi tidak mungkin seorang Muhammad itu yang mengarangnya, karena sudah sangat indah. Nilai sastranya itu tinggi sekali. Nah ini dalil yang lain bahwasanya Al-Quran itu adalah kalam Allah. Barangkali begitu ya penjelasannya. Jadi tidak kemudian pada saat itu saya ucapkan atau misal ada qori, wah itu perkataannya qori, tidak begitu. Tetap perkataannya Allah. Ya, barangkali itu sudah cukup. Nanya? Oh. Baik, kita cukupkan pengajian kita pada malam hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Kalamun qadimun la yamallu sama'u tanazzala an qawli wa fi'li wa niyati biha
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.